Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film aksi peperangan yang diangkat dari peristiwa sejarah kisah nyata. Pertempuran ini dikenal dengan Pertempuran Scheldt Belanda yang terjadi pada masa-masa akhir Perang Dunia Kedua. Film ini diambil dari 3 sudut pandang yang berbeda, mulai dari pihak Jerman selaku agresor, pihak pasukan sekutu, hingga warga sipil Belanda itu sendiri. Menceritakan tentang situasi genting yang terjadi di negara Belanda. Pihak sekutu yang terdiri dari pasukan Inggris dan Kanada berhasil memukul mundur pasukan Jerman dari wilayah Eropa Barat setelah dilakukannya operasi pendaratan Overlord di pantai Normandia, Prancis. Kejadian itu membuat pasukan Jerman harus terpaksa mundur jauh ke belakang dan terkonsentrasi di wilayah Belanda, yaitu untuk mempertahankan pelabuhan Antwerpen yang diprediksi akan menjadi tempat pendaratan sekutu selanjutnya demi bisa memobilisasi pasukan untuk mengepung Jerman. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film. Film ini berlatar pada tanggal 5 September tahun 1944 di kota Vlissingen, Provinsi Zeeland, Belanda, yang kala itu telah diduduki oleh pasukan Jerman setelah kekalahannya di Normandia. Di sana terlihat 2 orang kakak beradik dari warga pribumi yang bernama Teuntje Visser serta Dirk Visser yang merupakan anak dari dokter terkenal di daerah Vlissingen bernama Dr. Visser. Bahkan diketahui, Dirk Visser sendiri merupakan seorang anggota muda-mudi perlawanan Belanda untuk bisa melepaskan diri dari belenggu Jerman. Sedangkan Teuntje sendiri bekerja di kantor wali kota wilayah Zeeland. Di sana dia juga mempunyai seorang sahabat wanitanya yang bernama Yana, yang merupakan pengusaha toko roti. Yang mana diketahui, ternyata Yana sendiri juga sama seperti Dirk Visser yang merupakan anggota muda-mudi perlawanan pembebasan Belanda. Di satu siang yang mendung di kota Zeeland, terlihat Dirk yang sedang mengambil foto-foto para prajurit Jerman dengan kameranya langsung dihampiri oleh salah satu perwira, yang ternyata perwira itu tak senang dengan apa yang dilakukannya, dan seketika dia membuang kamera Dirk hingga rusak. Kemudian, Dirk yang merasa kesal atas kejadian itu langsung mengambil batu dan melemparkannya ke arah rombongan truk pengangkut personil Jerman yang sedang melintas. Hingga akhirnya kejadian itu menyebabkan kecelakaan hebat dan membuat beberapa prajurit Jerman yang sedang berbaris itu tewas seketika. Atas kondisi itu, Dirk langsung bergegas melarikan diri, seraya dihujani tembakan dari para prajurit Jerman. Teuntje yang melihat peristiwa itu langsung kembali ke rumah untuk menghampiri adiknya dan membantunya untuk menyembuhkan luka itu akibat serpihan peluru yang mengenai bahunya. Semua ini mereka lakukan secara diam-diam karena faktanya ayahnya sendiri merupakan loyalis Jerman yang sangat fanatik dan patuh terhadap segala kebijakan Jerman di wilayah mereka sendiri. Di saat yang sama di tempat lain, terlihat seorang pemuda sukarelawan Belanda yang berasal dari Kesatuan Divisi Waffen-SS Das Reich bernama Marinus van Staveren yang sedang menjalani perawatan luka-lukanya pasca pertempuran di wilayah Estonia di front timur. Dan di sana dia berkenalan dengan seorang perwira kelas 1 Jerman yang bernama Letnan Friedrich Visser dari kesatuan yang sama. Hast du dir verdient? Eigentlich müsstest du vor mir salutieren, aber... Glaubst du, das hilft ihm jetzt noch, oder was, du Idiot? Waktu itu Marinus kembali diberi tugas oleh atasannya untuk berangkat ke wilayah Zeeland, Belanda. Walaupun saat itu dia ditugaskan menjadi sekretaris serta penerjemah bagi komandan perwira yang bernama Oberst Berghoff.
Kabar kepindahan Marinus itu terdengar oleh Visser dan dianggap sebagai penghinaan bagi dirinya yang memang dia tak pernah lagi diberi tugas dengan alasan kondisi fisiknya yang sudah cacat. Hingga dia mengucapkan salam perpisahannya itu dengan cara mengakhiri hidupnya. Had den Kopf unten, oder? Ich hab Mann aufgemacht. Du kommst in deinen Schreibtisch. Semua mobilisasi ini didasari atas pasukan Jerman yang dikabarkan mundur dari kota Zielen, yang ternyata masih gigih untuk mempertahankan wilayah itu, dan memutuskan untuk menambah bala tentara bantuan yang membuat sebagian warga Belanda menjadi frustasi, karena selama ini mereka harus hidup di bawah aneksasi Jerman. Yang mana kala itu pasukan sekutu belum juga berhasil menunjukkan taringnya untuk memukul mundur tentara Jerman guna tercapainya pembebasan warga Belanda. Beberapa hari kemudian, scene berganti saat waktu menunjukkan tanggal 16 September tahun 1944 di kota Dorset, Inggris. Satuan Resimen Pilot Glider dari Inggris sedang mengadakan rapat darurat guna memantapkan strateginya untuk mengerahkan angkatan udara yang terdiri dari 3 divisi udara, serta mengerahkan sekitar 35.000 infanteri Free Dutch Force dengan menggunakan pesawat militer dan pesawat General Aircraft Hotspur 48 untuk menguasai kota Arnhem sebagai kota pijakan. Operasi ini diberi nama dengan Operasi Market Garden dengan tujuan untuk membebaskan Belanda serta penguasaan pelabuhan Antwerpen. Karena apabila operasi ini berhasil, maka mereka akan kembali menyerang jantung kota Berlin, Jerman dengan kekuatan penuh untuk menjatuhkan Adolf Hitler yang sudah menguasai Eropa selama hampir 4 tahun. Tyranny that has held Europe in its grip for nearly 4 years, and continue in a straight line to Berlin. See you at Christmas. Kala itu, terlihat seorang pilot Inggris dari Resimen Pilot Glider yang bernama William Sinclair sedang berlatih manuver dengan menggunakan pesawat layang berjenis General Aircraft Hotspur 48. Karena saat itu, dia memutuskan untuk ikut serta dalam operasi sekutu dengan memohon izin kepada seorang kapten bernama Tony Turner. Walaupun dia tak punya kuasa untuk mengikut sertakan William, yang ternyata dia merupakan anak dari seorang petinggi militer Inggris. I can still come, sir. Yeah, there's no need to break that promise, sir. Only with your father's permission. Tetapi William tetap bersikeras membulatkan tekadnya untuk ikut andil dalam perjuangan. Dia mencoba menghampiri serta membujuk ayahnya supaya bisa diizinkan ikut dalam pertempuran. Tapi dengan sikap menyesal, ayahnya tetap tak bisa memberinya izin dengan alasan jam terbang serta pengalamannya yang masih minim. You know what is meant by a sense of responsibility. Training really hard. Reach my number of flying hours. Although we'll sleep a lot more easily knowing you're on the ground a little longer. Kekecewaannya itu tak membuat William putus asa, dan pada akhirnya dia berbohong kepada Kapten Tony tentang izin ayahnya itu demi bisa diikut sertakan dalam operasi ini, sehingga akhirnya dia diizinkan bergabung ke dalam regunya. Dan beberapa jam kemudian, Resimen Pilot Glider beserta pasukan infanteri Free Dutch Force diberangkatkan dari 24 pangkalan yang berbeda dari wilayah Inggris menuju Belanda. Singkat cerita, rombongan Angkatan Udara Inggris telah masuk di wilayah Zielen, Belanda. Tetapi perjalanan mereka terhambat oleh serangan senjata anti pesawat Jerman yang terus menggempur mereka, menyebabkan beberapa pesawat Inggris tertembak, termasuk pesawat layang yang diawaki oleh William, Kapten Tony Turner, serta tentara Free Dutch Force, diantaranya seorang prajurit bernama Hank Schneider. Kejadian itu memaksa mereka melakukan pendaratan darurat di atas muara yang terletak di pinggiran kota Zielen. Dari pendaratan darurat itu, membuat Kapten Tony mengalami luka cukup parah dan memaksanya harus dievakuasi oleh pasukan Free Dutch Force dengan cara ditandu. Selama dia melintasi rawa-rawa itu, Regu Turner tak sengaja berpapasan dengan pasukan pengintai Jerman yang tentunya mereka telah melihat bahwa pesawat Inggris terjatuh di tempat itu.
Tetapi dengan senyap, regu Turner mampu berkamuflase. Hingga kala itu kontak tembak dengan pihak Jerman tak pernah terjadi. Setelah sekian lama melintasi rawa-rawa, mereka berhenti di sebuah wilayah terpencil di mana saat itu mereka bertemu dengan seorang petani yang memberitahukan informasi kepada mereka bahwa Operation Market Garden yang sebelumnya direncanakan oleh Inggris telah gagal total. Walaupun sebetulnya Angkatan Darat Kanada telah melintasi perbatasan Belgia dan berhasil memasuki Belanda secara independen. Dari informasi itu, mereka memutuskan untuk bergegas menuju garis pertahanan Kanada yang ternyata berada sangat jauh dari tempat mereka berada saat ini. Hingga tak berselang lama, mereka menemukan rumah yang sudah tak berpenghuni. Dengan segera mereka memeriksa rumah itu dan menemukan beberapa makanan serta minuman, kemudian mereka beristirahat di sana. Pada keesokan harinya di pagi itu, mereka dikejutkan dengan hilangnya sebagian pasukan Friedrich Force yang memutuskan kabur dari medan tempur. Lebih parahnya lagi, mereka telah mencuri peta yang selama ini disimpan dan satu-satunya petunjuk untuk bisa pergi ke wilayah basis pertahanan pasukan Kanada yang berada di Pulau Walcheren. Boys, listen. They're traitors, sir. Bloody The map. They took my life jacket. Kapten Turner pun memerintahkan William serta Hank untuk mencari apapun yang bisa menyelamatkan mereka dari tempat itu. Hingga setelah sekian lama mereka mengitari daerah terpencil itu, saat hendak pulang, mereka menemukan pasukan Jerman yang ternyata telah menawan Turner. Fritz, schau, was ich gefunden habe. William langsung bergerak cepat untuk berusaha menolong kaptennya itu. Dia sempat menangkap, bahkan berduel dengan salah satu tentara Jerman. Tapi setelah berhasil melumpuhkannya, dia tak berdaya saat melihat Kapten Turner berada dalam todongan musuh. Atas situasi yang menegangkan itu, tiba-tiba tentara Jerman itu melepaskan tembakannya yang menyebabkan Kapten Tony tewas seketika. Dan tanpa buang waktu, William pun langsung membalas perbuatannya dengan menembaki kedua tentara Jerman itu hingga mereka tewas. Selepas kejadian tersebut, William dan Schneider mencoba peruntungannya dengan kembali menyusuri rawa-rawa. Yang ternyata saat itu, William berniat menggunakan perahu karet bekas tentara Jerman untuk digunakan menyeberangi bendungan muara supaya mereka bisa sampai di Pulau Walcheren. Tetapi, Hank yang sudah kelelahan dan tak bisa berenang memutuskan untuk berpisah dengan William. Hingga akhirnya William bergegas menyeberang mencapai garis sekutu dan bergabung dengan pasukan Angkatan Darat Kanada yang selama ini bertahan di Pulau Walcheren. Just us. What? Kemudian, scene berpindah saat Tenchi yang sedang bekerja di kantornya melihat pertemuan Oberst Berghoff dengan wali kota yang bernama Osven. Di mana kala itu, secara tak sengaja dia mendengar pembicaraan Berghoff yang meminta izin untuk mencari pemuda yang telah menyebabkan sebagian pasukan Jerman tewas dalam kecelakaan itu. Hingga kabar itu telah sampai kepada para staf yang berada di kantor wali kota dan membuat sebagian para pemuda Belanda yang tak bersalah harus menjadi korban atas isu sabotase dan pengkhianatan itu. Hingga setelah melihat kejadian itu, Tenchi langsung bergegas mencari adiknya untuk menyuruhnya supaya segera keluar dari kota Zeeland. Je moet onderduiken. Ze zijn op zoek naar de Hein die het gedaan heeft. Beberapa jam kemudian, perwira Berghoff yang kini telah mengetahui identitas pelaku sabotase itu langsung mendatangi kediaman Dr. Fischer. Seketika, Tenchi yang sedang berada di sana tiba-tiba menjadi panik, terlebih saat ayahnya yang merupakan loyalis Jerman baru menyadari tentang perbuatan yang telah dilakukan anaknya tersebut.
Maka keesokan harinya, Tenchi bersama ayahnya langsung mendatangi markas besar Jerman untuk bertemu dengan Oberst Berghoff, yang mana di sana ayahnya mencoba melobi Berghoff untuk meminta keringanan serta kebijaksanaan agar Dirk anaknya hanya dijatuhi hukuman penjara saja. Dan setelah mendengar kesaksian Marinus sebagai penerjemah, maka pada akhirnya permohonan sang ayah mulai disetujui. Eine Strafe bekommt, selbstverständlich sind so rechtschaffen wie Sie, Dr. Visser. Aber ich werde dafür sorgen. Atas persetujuan keringanan hukuman itu, mereka akhirnya hanya bisa pasrah untuk menyerahkan Dirk yang kala itu langsung ditangkap oleh pihak Jerman. Tapi sebelumnya, Dirk memberikan sebuah amanat penting kepada Tenchi, yaitu untuk menyerahkan berkas foto serta dokumen rahasia kepada Jana, supaya informasi dari berkas itu ditindaklanjuti oleh para muda-mudi pembebasan Belanda. Hingga keesokan harinya, tepat jam 8 malam, Tenchi segera menemui Jana, yang ternyata di saat itu pula, dia mulai diperkenalkan dengan salah seorang pemimpin muda-mudi anggota perlawanan Belanda. Di sana, Tenchi serta Jana juga diberikan sebuah misi penting untuk bisa mencuri peta Slodam yang berada di kantor wali kota. Yang mana Slodam sendiri yaitu sebuah wilayah bendungan yang menghubungkan Pulau Zuid-Beveland dan Walcheren di Belanda. Karena diyakini wilayah itu merupakan basis pertahanan pasukan Jerman yang dilengkapi dengan persenjataan beratnya yang berada di sepanjang sungai Scheldt. En als ik die kaart vind, dan helpen jullie Dirk. Atas perintah itu, singkat cerita, Tenchi pun nekat memberanikan diri untuk masuk ke dalam perpustakaan kantor wali kota guna mencuri peta tersebut. Hingga setelah sekian lama berusaha, maka dia pun berhasil mendapatkan peta yang sangat penting itu. Kemudian dia langsung menyerahkannya kepada Jana. Meskipun di waktu yang sama di tempat lain, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Yang mana kala itu, Berghoff ternyata berkhianat, hingga pada akhirnya dia memerintahkan anak buahnya agar segera mengeksekusi Dirk, serta semua anggota perlawanan muda-mudi Belanda yang berhasil ditangkap. Was machen wir mit dem? Keine Sonderbehandlung. Dann habe ich den Druck etwas erhöht und schließlich hat er sie alle genannt. Namun tanpa diduga secara diam-diam, Marinus mencoba menyampaikan berita eksekusi itu kepada Tenchi. Walaupun pada akhirnya pertemuan itu diketahui oleh seorang perwira Jerman yang langsung melaporkannya kepada Berghoff. Dan sebagai hukumannya, Marinus diperintahkan untuk menjadi bagian dari Algojo atau regu tembak untuk mengeksekusi Dirk bersama kawan-kawannya hingga tewas. Ze gaan hem doodschieten. Vergebliche Liebesmühe. Kematian Dirk beserta anggota perlawanan Belanda lainnya tentu saja membuat Tenchi merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Maka kemudian dia langsung menemui Jana yang membuat suasana seketika menjadi semakin haru. Terlebih saat ketua anggota perlawanan Belanda kini dalam kondisi kritis akibat terkena tembakan saat melarikan diri dari penangkapan pasukan Jerman. Untuk itu, dia memberikan tugas terakhir kepada Tenchi dan Jana untuk memberikan peta wilayah Slodam serta foto-foto posisi persenjataan Jerman kepada pihak sekutu. Dengan harapan, pihak sekutu bisa membaca strategi pasukan Jerman yang mencoba mengepung mereka dari jembatan bendungan. Dan pada akhirnya, mereka berdua bersedia menjalankan misi berbahaya itu demi sebuah harapan, yaitu kebebasan rakyat Belanda. Di saat yang sama di tempat lain, scene berpindah kepada William yang saat ini sudah menempuh perjalanan sampai bermil-mil jauhnya, hingga dia pun berhasil memasuki basis wilayah sekutu. Walaupun hanya dia seorang diri yang selamat dari insiden itu, tapi dia kembali memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Kanada dalam rencana penyerangan selanjutnya.
Pada malam harinya, William tak sengaja mendengar percakapan para petinggi militer Kanada yang ternyata mereka baru saja mendapatkan informasi bahwa pihak Inggris tak bisa memberikan dukungan udara dalam penyerangan itu. Bahkan mereka juga tak akan bisa mendapatkan sokongan alutsista serta fasilitas dari rekan sekutu lainnya. Hingga salah satu perwira mengatakan bahwa dalam rencana penyerangan itu, mereka mau tak mau harus menuju ke arah jembatan Walcheren. Meskipun resikonya sangat berbahaya dan dia tak tahu apa yang akan terjadi pada pasukannya. Hingga singkat cerita keesokan harinya, pasukan Kanada mulai dikerahkan untuk bertempur di wilayah Slowdown, di mana di wilayah itu pihak pasukan Jerman sudah menunggu kedatangan pasukan sekutu dengan persiapan senjata berat mereka. Dan setelah beberapa jam menunggu momen itu, pada akhirnya salah satu prajurit Jerman mulai membunyikan alarm darurat yang menandakan bahwa pasukan sekutu sudah datang memasuki jembatan itu. Dalam pertempuran itu, pihak pasukan Jerman mengerahkan seluruh divisinya, mulai dari pasukan elitnya yang bernama Waffen SS, bahkan divisi artileri anti pesawat serta anti tank. Hingga tak lama kemudian, kontak senjata jarak jauh pun terjadi dengan begitu sengit. Dengan cepat, lesatan-lesatan peluru pasukan Jerman satu persatu menumbangkan pasukan Kanada. Situasi pun seketika berubah menjadi sangat mencekam saat rentetan machine gun serta bom-bom pasukan Jerman dengan mudah meluluh lantahkan pasukan Kanada yang terus berusaha bergerak mendekati mereka dan hanya bisa bersembunyi di tempat terbuka. Dalam keadaan panik, sebagian pasukan Kanada harus mundur dan melarikan diri akibat tak kuat menghadapi tekanan serangan Jerman. Hingga dalam pertempuran di hari itu, akhirnya pasukan Jerman mampu memukul mundur pasukan sekutu. Satu hari kemudian setelah pertempuran itu, beberapa pasukan Kanada melakukan patroli di wilayah barat bendungan Slowdown, di mana tiba-tiba mereka terkejut saat menemukan perahu yang berisikan seorang wanita yang ternyata dia adalah Yana, dan dia berada dalam keadaan kritis akibat luka tembak di perutnya. Karena ternyata sebelumnya, kedua wanita Belanda itu berhasil ditemukan oleh tentara Jerman, di mana sementara Tenchi sendiri diketahui saat ini berhasil ditangkap dan ditawan oleh pasukan Jerman. Yana pun langsung dibawa ke markas pertahanan pasukan Kanada. Kemudian dari sana, tim medis menemukan isi dokumen yang berada di dalam tasnya, yang ternyata itu merupakan dokumen informasi penting bagi pihak sekutu tentang pemetaan lokasi bendungan Slowdown serta titik-titik persenjataan strategis Jerman yang ditempatkan di sana. Yang pada akhirnya, peta Slowdown serta dokumen informasi Jerman itu berhasil dipelajari oleh para petinggi militer sekutu. Meskipun tak lama setelah itu, Yana harus tewas setelah menunaikan misi penting yang dia emban selama ini. Atas informasi itu, pasukan sekutu membuat sebuah strategi yang sebelumnya telah dirancang oleh para pemuda perlawanan Belanda, yaitu untuk menyeberangi bendungan pada saat air sedang pasang. Dan pada malam harinya, dengan mode senyap, beberapa pasukan sekutu berhasil menyeberang untuk melakukan penyerangan dari arah belakang garis pertahanan Jerman. Strategi itu dilakukan dengan sebuah taktik, yaitu dengan memancing pertempuran di lokasi lain atau dari arah jembatan untuk mengalihkan perhatian musuh. Hingga pada akhirnya, strategi itu berhasil dijalankan sesuai rencana, dan dengan mudahnya mereka berhasil melakukan serangan mengejutkan dari arah belakang pertahanan Jerman, yang membuat pasukan musuh satu persatu tewas di lubang persembunyiannya sendiri. Pada pertempuran itu, banyak korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak. Walaupun singkat cerita dalam pertempuran itu, pasukan sekutu berhasil memenangkan peperangan dan memukul mundur pasukan Jerman di basis pertahanan itu.
Kemudian di saat yang sama, Marinus memutuskan untuk meninggalkan pasukan Jerman. Dia membelot dan kembali berjuang membantu negaranya sendiri. Dalam pelariannya, tanpa sengaja dia berhadapan dengan William. Walaupun kedua pria itu memutuskan untuk tak saling membunuh satu sama lain, dan William membiarkan Marinus pergi menyelamatkan diri. Di akhir pertempuran itu, sesaat sebelum pasukan Jerman meninggalkan basis pertahanan mereka di kota Zeeland, Marinus akhirnya menemukan jati dirinya, yang mana selama ini dia sangat menyesali perbuatannya yang telah bergabung untuk menjadi loyalis serta pasukan sukarelawan Jerman. Untuk itu, dia mencoba membayar kesalahannya dengan membunuh seorang tentara Jerman yang sedang mencoba mengeksekusi Tenchi. Walaupun tindakannya itu harus dibayar mahal, karena di saat yang sama, dia terkena tembakan tepat di perutnya yang membuat kondisinya kritis dan akhirnya dia meninggal di hadapan Tenchi. Di saat yang sama, William beserta tentara sekutu lainnya berhasil menduduki kota Zeeland. Di sana, dia menemukan Tenchi yang sedang menangis terisak di samping jasad Marinus. Kemudian setelah peristiwa itu, Tenchi mulai berjalan pergi entah kemana, tepat saat kota itu dibebaskan dari belenggu Jerman. Di akhir film ini disebutkan bahwa kemenangan sekutu di Walcheren membuka jalur pendaratan laut bagi pasukan sekutu yang berhasil merebut pelabuhan Antwerpen, dan pertempuran ini menjadi tanda keberhasilan sekutu atas pembebasan Belanda yang terjadi pada tanggal 5 Mei tahun 1945. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.